Contract Productions. Hey. Di zaman yang serba modern ini, kita tidak terlepas dari satu sama lain, saling membutuhkan dan saling bekerja sama untuk dapat menjadikan dunia yang aman dan sehat, serta mencapai semua mimpi kita bersama dan menjadikan dunia jauh lebih baik lagi. Dari sudut ekonomi atau menyangkut perdagangan internasional pada era globalisasi, berbagai negara, contohnya saja negara Indonesia, menghadapi pasar bebas yang membutuhkan standar produk yang tinggi, sehingga menjadi tekanan kompetitif tersendiri. Selain itu, juga harus menyesuaikan dengan persetujuan Technical Barrier to Trade atau TBT dan terintegrasi dengan pasar regional di beberapa negara. Peranan laboratorium sangat menentukan dalam proses pengendalian mutu dan penjaminan mutu dari produk yang dihasilkan. Untuk mencapai keseragaman hasil analisis antar laboratorium, dibutuhkan suatu standar yang bersifat internasional yang mencakup sistem mutu dan teknis yang baik. Salah satunya adalah standar ISO IEC 17025. ISO IEC 17025 pada saat ini merupakan sebuah standar yang sangat populer di kalangan praktisi laboratorium. Penerapan standar ini pada umumnya dihubungkan dengan proses akreditasi yang dilakukan oleh laboratorium untuk berbagai kepentingan. Hal ini tentu saja merupakan sebuah fenomena yang menggembirakan, mengingat ISO IEC 17025 merupakan sebuah standar yang diakui secara internasional dan pengakuan formal kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi melalui akreditasi digunakan secara luas sebagai persyaratan diterimanya hasil pengujian dan hasil kalibrasi yang diperlukan oleh berbagai pihak di dunia. Akreditasi adalah sebuah proses di mana badan yang memiliki otoritas memberikan pengakuan secara formal bahwa sebuah organisasi atau laboratorium dianggap kompeten secara teknis untuk melakukan tugas tertentu. Badan akreditasi yang mengakui kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi menggunakan standar ISO IEC 17025 sebagai dasar acuannya. Apabila laboratorium mendapatkan akreditasi dari badan akreditasi yang mempunyai perjanjian saling pengakuan atau Mutual Recognition Agreement atau MRA dengan badan akreditasi negara lain, maka negara tersebut harus dapat saling menerima data, hasil pengujian, dan hasil kalibrasi dari laboratorium yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri telah mengadopsi ISO IEC 17025 2005 menjadi SNI atau Standar Nasional Indonesia yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. ISO IEC 17025 2008 persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi melalui Badan Standarisasi Nasional atau BSN pada tahun 2008, di mana BSN merupakan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyusun, mengadopsi, merevisi, dan mengesahkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Sedangkan Komite Akreditasi Nasional atau KAN atau KAN adalah lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk melakukan akreditasi terhadap laboratorium dan badan sertifikasi. Sertifikat untuk laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang dikeluarkan oleh KAN sudah diakui oleh negara-negara kawasan Asia Pasifik karena sudah mempunyai perjanjian saling pengakuan atau Mutual Recognition Agreement. Nah, manfaat penerapan dan akreditasi ISO IEC 17025 apa saja sih? Yang pertama, pengurangan risiko. Memungkinkan laboratorium untuk menentukan apakah personel melakukan pekerjaan dengan benar dan sesuai dengan prosedur. Yang kedua, komitmen untuk semua personel laboratorium sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, perbaikan terus-menerus sistem manajemen laboratorium. Yang keempat,
pengembangan keterampilan personel melalui program pelatihan dan evaluasi efektivitas kerja mereka. Yang kelima, meningkatkan citra serta meningkatnya kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Yang keenam, pengakuan internasional melalui perjanjian saling pengakuan antar badan akreditasi di berbagai negara. Yang ketujuh, menghindari kesalahan dan pengulangan dari proses pengujian atau kalibrasi. Yang kedelapan, pengurangan pengaduan dan keluhan pelanggan. Yang kesembilan, keuntungan dalam bidang pemasaran jasa laboratorium. 10. Perbandingan kemampuan antar laboratorium. Tahukah warna lampu lalu lintas memiliki arti yang sama di semua negara? Ini salah satu fungsi dari sebuah standar, yaitu untuk keteraturan hidup agar lebih aman dan nyaman. Jadi, orang-orang di seluruh dunia tidak bingung saat berada di jalan raya, walaupun berbeda negara di belahan dunia, semisal Amerika, Prancis, dan di Indonesia. Untuk akreditasi, ada beberapa contoh kasus. Salah satunya dapat dilihat pada pertengahan tahun 2020, dunia sedang dilanda oleh COVID-19, di mana tidak sembarang laboratorium yang diberikan wewenang untuk melakukan uji coba atau tes COVID-19 ini, di mana hanya laboratorium yang terakreditasi yang dapat melakukan uji coba atau tes tersebut. Ada beberapa syarat atau kriteria yang harus dipenuhi laboratorium-laboratorium ini. Beberapa kriteria tersebut menyangkut kesiapan fasilitas, kesiapan peralatan, kesiapan sumber daya manusia atau SDM, serta seluruh sistem yang ada di laboratorium tersebut. Nah, itulah beberapa hal penting mengapa dan kenapa suatu laboratorium memerlukan akreditasi dan standarisasi.